lagi dengan Ibu di pertemuan ketiga kita selama daring. Semoga nggak jenuh ya. Oke, untuk pertemuan ketiga kita akan membahas tentang barisan dan deret aritmatika. Melanjutkan materi sebelumnya. Tujuan dari pembelajaran yaitu setelah melihat video ini kita akan bisa yang pertama adalah memahami maksud dari barisan dan deret aritmatika, mengenal istilah-istilah pada barisan dan deret aritmatika, menentukan suku ke N pada barisan aritmatika, menentukan jumlah suku pada barisan aritmatika, dan yang terakhir adalah menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan barisan dan deret aritmatika. Apa itu barisan aritmatika? Barisan aritmatika adalah pola bilangan yang selisih antar sukunya selalu sama. Beberapa contoh barisan aritmatika ada 2, 4, 6, dan 8, dan yang sebelah kanan ada 30, 25, 20, dan 15. Yang pertama kita akan bahas barisan yang pertama. Ada 2, 4, 6, dan 8. 2 ke 4 ini nambah berapa? Tambah 2. 4 ke 6 ditambah 2. 6 ke 8 juga ditambah 2. Berarti selisihnya dari 2 ke 4 sama kan? Ya, berarti sama. Berarti ini adalah barisan aritmatika, bukan metika ya, matika. Kemudian yang sebelah kanan, kita lihat selisihnya. 30 ke 25 turun kan, kurangi 5. 25 ke 20 dikurangi 5. 20 ke 15 dikurangi 5. Selisihnya sama atau 5 terus. Berarti ini juga karena selisihnya sama, maka ini adalah barisan aritmatika juga. Paham ya? Setelah kita mengenal apa itu barisan aritmatika, sekarang kita mengenal istilah pada barisan aritmatika. Yang pertama adalah suku pertama, kita sudah pernah bahas sebelumnya, U1 atau A, ya kan? U1 atau A, ya. Terus selisih atau selisih yaitu suatu suku dikurangi suku sebelumnya atau bedanya berapa, disimbolkan dengan B, ya. Suku ke N, urutan bilangan ke N, disimbolkan dengan UN. Paham ya? Ini sudah kita bahas sebelumnya, cuma ditambahi dengan beda B-nya. Sekarang ini adalah contohnya adalah gini. Bedanya berapa? Selisihnya dari 2 ke 4 nambah 2. Selisihnya dari 4 ke 6 nambah 2 lagi. Nambah 2 lagi. Berarti 8 ke suku sebelumnya berapa? Nambah 2 lagi. Nah, dari sini kita udah tahu 2 ini apa sih? U1. A-nya 2. Terus selisihnya 2. Selisih tadi apa di atas? Beda. Berarti B-nya 2. Paham ya? Oh, kita mau nyari U3. U3-nya berapa misal? Nggak usah U2, U3 misal Ibu nanya. 1, 2, 3. Berarti U3-nya 6. Paham ya? Lanjut ke sebelah kanan. Selisihnya berapa? Dari 30 ke 25 dikurangi 5. 25 ke 20 dikurangi 5 lagi. Dikurangi 5 lagi. Oke. 30 ini berarti berapa? Apanya? U1 atau A-nya. A-nya berapa? 30. Selisihnya berapa? Minus 5, negatif 5. Berarti bedanya negatif 5. Coba kalau misal Ibu nanya U4. U4-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 15. Paham? Selanjutnya kita akan menentukan rumus suku ke N pada barisan aritmatika. UN sama dengan A plus N min 1 dikalikan dengan B. Jika Ibu tanya, tentukan suku ke-50 dari pola bilangan berikut.
2, 4, 6, 8, dan di sebelah kanan ada 30, 25, 20, dan 15. Di sini misal 2 ke 4 selisihnya 2. Selisihnya 2 sama ya, makanya barisannya adalah barisan aritmatika. 2 di sini adalah U1 atau A-nya. 2. Selisihnya berapa? Plus 2 toh. Berarti bedanya 2. Terus tentukan suku ke-50. Berarti yang ditanyakan adalah U50. 50-nya berapa? UN sama dengan A plus N-1 kalikan B. Nah, misalkan ditanyakan U50. U50 sama dengan A-nya berapa? 2 plus N-nya 50 kurangi 1 kali B. Beda selisihnya berapa? 2 ditambah 50 kurangi 1, 49 kalikan 2. 2 ditambah 49 kali 2, 98. Berapa? 100. Oke, sebelah kanan. 30 ke 25 minus 5. Ini selalu minus 5 atau negatif 5. Berarti bedanya nanti negatif 5. Coba dari 30 ini kita tahu U1 atau A-nya berapa? 30. Beda atau selisihnya negatif 5. Yang ditanya sama U50. Berarti UN dulu aja ya. A plus N-1 kalikan B. Berarti U50 sama dengan A-nya berapa kalau di barisan ini? 30 ditambah N-nya berapa? 50 negatif 1 kali bedanya negatif 5. Berarti 30 ditambah 49 dikalikan negatif 5. Sama dengan 30. 49 kurang kalikan negatif 5 berarti 245. Negatif 215. Dah. Apa itu deret aritmatika? Nah, beda tuh. Tadi ada barisan aritmatika, sekarang deret aritmatika. Deret aritmatika adalah penjumlahan dari seluruh suku pada barisan aritmatika, di mana jumlah n suku pertama itu adalah sama dengan Sn. Ya. Jadi bedanya, nah kalau barisan itu ada koma-komanya, ya, koma. Barisan, ya, 1, 3, 5, 7 itu barisan. Kalau deret itu dijumlahkan, ya, ada penjumlahannya. 1 ditambah 3 tambah 5. Kalau barisan kan nggak dijumlah, kalau deret dijumlah. Nah, di sini ada jumlah n suku pertamanya Sn. Nah, jumlah n suku pertama misalnya ini ya, U1-nya 1, 2, 1, 3, 5, 7. Nah, misal ibu tanya, S1 jumlah suku pertamanya berapa? 1. Yang di sini ya. S2-nya jumlah 2 suku pertama. Berarti 1 ditambah 3 berapa? 4. Misal ibu tanya lagi, S3-nya jumlah 3 suku pertama. 1 tambah 3 tambah 5. 1 tambah 3 tambah 5 berapa? 9. Paham ya? Oke, sekarang yang di bawah. 25 ditambah ya. Jadi ada penambahan atau pengurangan biasanya seperti itu. Tapi biasanya deret aritmatika adalah penjumlahan dari seluruh suku. Nah, misal ibu tanya di sini jumlah 2 suku pertama. Berarti S2. S2-nya berapa? Berarti 25 ditambah 20. Beda kan? Kalau U2-nya 20, tapi kalau S2-nya dari depan 25 tambah 20 berapa? 45. Oke, kalau misal ibu tanya S4-nya, berarti ditambah dari depan 25, 20, 15, 10 berapa? 70 ya. Paham
Paham ya bedanya barisan dan deret? Oke. Sekarang kita menentukan rumus deret aritmatika. Rumus deret. Jadi jumlah berapa suku pertama. Nah, ada rumus Sn sama dengan N per 2 A plus UN jika diketahui A dan UN-nya, suku pertama dan suku terakhir atau suku yang dicari. Kita pakai rumus yang pertama. Kalau yang diketahui adalah A dan B-nya atau suku pertama dan selisih, berarti kita pakai rumus yang bawah. Oke, langsung ke contoh soal ya. 1 ke 3 itu selisihnya 2. Berarti ini U1 A-nya berarti 1. Lalu beda atau selisihnya berapa? 2. Berarti pakai rumus yang mana kita? Atas atau bawah? Bawah ya. Karena yang diketahui A dan B. Berarti jumlah 100 suku pertama. Berarti ini adalah N-nya. N-nya 100. Berarti tulis dulu rumusnya. N per 2, 2A plus N min 1 kalikan B. S100 karena yang ditanyakan adalah jumlah 100 suku. 100 per 2, 2 kali A-nya berapa? 1 ditambah N-nya berapa? 100 dikurangi 1 kali bedanya 2. Ruwet ya kan? 100 bagi 2, 50. 2 ditambah 99 dikalikan 2. Ibu lanjut di sini ya. Berarti S100-nya sama dengan 50 kali 2 ditambah 198. Berarti 50 kalikan 200. Berapa? 10.000. Oke, di sini kita akan menentukan suku ke N barisan aritmatika. Diaplikasikan ya. Misal suku ke N pada barisan 4, 11, 18, dan 25 adalah yang mana? A, B, C, atau D. Jika UN-nya sama dengan A plus N min 1 kali B. Ini rumusnya tadi ya yang pertama. Oke, kita lihat. 4 ke 11 ditambah 7. Berarti bedanya 7. Ini A-nya ya. Nah, di sini kita tahu U1 atau A-nya berapa? 4. Bedanya 7. Rumusnya masukkan. Yang ditanyakan kan UN-nya aja. Ya udah, UN sama dengan A. A-nya berapa? 4 toh? Ditambah N-nya tetap. Kalikan bedanya 7. Berarti 4 ditambah N min 1 kalikan 7. Sama dengan 4 ditambah N kali 7. 7N min 1 kali 7 min 7. Berarti 7N 4 dikurangi 7 min 3. Berarti yang mana yang benar? Oke, di sini kita akan menerapkan dengan soal yang lain ya. Yang tadi UN kita suku ke berapa sekarang? Oke. Di sini 8 ke 12 ada selisih 4. Ya, dan seterusnya sama. Oke, suku ke N berarti yang ditanyakan adalah U10. A tahu, ini A-nya. Berarti kita tahu, masukkan ke sini. U10 sama dengan A-nya berapa? 8 ditambah N-nya 10 kurangi 1. Bedanya berapa selisihnya? 4. Berarti 8 ditambah 9 kalikan 4. 8 ditambah 36 berapa? 44. Cari yang 44 yang mana? Di sini adalah contoh soal untuk barisan aritmatika jika tidak diketahui B atau selisihnya. Pada suatu barisan aritmatika, suku pertama adalah 6. Berarti A-nya 6.
Suku ke-7 adalah 30, berarti U7-nya 30. Ditanyakan suku ke-10. U10-nya berapa, ya kan? Di sini kita tahu bahwa yang sudah kita ketahui U7 sama dengan A-nya berapa? 6 ditambah N-nya. 7 dikurangi 1. B-nya ada enggak? Karena enggak ada, kita tulis B di sini. Oke. Sekarang U7-nya kita udah tahu 30. Sama dengan 6 ditambah 7 kurangi 1 berapa? 6. 6B. Ya. Oke, sekarang kita pindah ruas. Di sini aja ya. 6B sama dengan ya 30 kurangi 6. 6B sama dengan 24. B-nya berapa? Berarti 24 dikurang bagi 6 ya. B-nya adalah 4. Oke, masuk. Kita sudah tahu A, sudah tahu B, sudah tahu N, berarti U10 sama dengan berapa A-nya? 6 ditambah N-nya berapa? 10 dikurangi 1. B-nya berapa? 4. B-nya ini masuk ke sini 4. Berarti 6, ya kan? Ditambah 6 ditambah 10 kurangi 1, 9 kalikan 4. Berarti 6 ditambah 36. 42. Ya. Nah, di sini Ibu akan berikan contoh penerapan rumus SN jika yang diketahui adalah A dan UN-nya. Kalau yang tadi adalah A dan B-nya atau suku pertama dan selisihnya. Nah, di sini ada jumlah 10 bilangan deret aritmatika 415. Berarti S10-nya adalah 415. Suku pertamanya A-nya berapa? 19. Nah, suku terakhirnya karena 10 bilangan deret berarti suku terakhirnya adalah suku ke-10. Berarti yang ditanya adalah U10-nya berapa? Ya. Oke, kita masukkan ke rumus. SN sama dengan N per 2. Berarti S10 sama dengan 10 per 2. Ya. A-nya ada enggak? 19. Ya, UN-nya kan kita harus nyari kan. Berarti U10-nya. Buka U10 karena kan di sini S10, berarti di sini U10. Kalau di sini S5 berarti di sini U5, ya. S10-nya berapa? 415. 10 bagi 2 5. Di sini berapa? 19. Oke, 19 ditambah U10. Paham ya? Nah, di sini bisa dibagi, bisa dikalikan. Lebih enak dikalikan. Dibagi aja. Berarti kita pindah ruas dulu aja biar kalian gak bingung. 19 plus U10 sama dengan 415. Paham ya? Nah, di sini 19 ditambah U10 berarti 415 dibagi 5. Karena pengali pindah ruas jadi pembagi, ini 5. Oke, kita lanjut di sini. Berarti 19 ditambah U10 sama dengan berapa? 415 dibagi 5, 83. Berarti U10-nya sama dengan 83. 19 pindah ruas jadi negatif. Kenapa negatif? Karena 19-nya positif. Berarti U10-nya berapa? 64. Ada enggak di sini?